Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Setelah kita melewati seminggu, mungkin kita melakukan banyak aktivitas, tetapi hari ini, harinya Tuhan. Maka untuk itu adik-adik, mari kita untuk selalu dekat kepada Tuhan, datang untuk mengasihi Tuhan, bahkan menyembah Tuhan. Karena hari yang Tuhan telah beri ini adalah anugerah Tuhan. Maka untuk itu, sebelum kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita memuji Dia dengan pujian yang berkata, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Yang Maha Kuasa. Kembali kita katakan, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sekali lagi, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, Adik-adik, mari kita melipat tangan kita di dada dan menutup mata dan ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan baik untuk hidup kami. Maka ya Tuhan, bimbinglah kami dalam ibadah ini dan berkatilah kami sehingga kami boleh menyembah Tuhan dengan penuh rasa syukur dan cinta. Maka kami menyerahkan hidup kami, ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya adik-adik, kita sangat bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan baik, karena Tuhan telah menang
dan telah mengalahkan iblis, maka kita patut untuk senantiasa mengatakan Tuhan Yesus telah menang. Katakan di rumah, katakan kepada orang tua, adik, bilang Tuhan Yesus telah menang. Karena Tuhan Yesus telah menang, maka kita harus selalu mengatakan dan terus menyatakan kepada semua orang bahwa karena Tuhan Yesus telah menang, maka kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Jadi kalau orang lain takut, maka kita sebagai orang percaya tidak boleh takut. Maka untuk itu, di dalam segala kehidupan kita, mari kita harus katakan kepada semua orang bahwa kita tidak boleh takut karena Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian, telah mengalahkan maut, dan telah mengalahkan iblis. Maka untuk itu mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Yesus telah menang, bahwa Roh Kudus telah turun, tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam segenap keseharian kita, maka kita tidak boleh takut kepada apapun juga, dan kita tidak boleh gentar melawan apapun juga. Walaupun orang lain takut, maka kita tidak boleh takut karena ada apa? Karena Yesus Kristus telah menang, telah mengalahkan musuh-musuh, telah mengalahkan si iblis, si jahat. Maka untuk itu selalu adik-adik bergirang, harus bersuka cita, karena kalau kita melangkah, Tuhan Yesus selalu menemani kita di dalam segala kehidupan kita. Maka untuk itu mari kita nyanyikan pujian Bila Roh Allah ada di dalamku.
Adik tidak boleh lemas-lemas padanya, harus bergirang. Karena roh Allah itu ada di dalam diri kita, maka kita tidak boleh lemas, kita tidak boleh lembek. Maka untuk itu sekali lagi kita ulang lagu ini dan berkata, bila roh Allah ada di dalamku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus telah naik. Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus-Nya sehingga kita selalu mau menari dan bergirang tanpa takut kepada segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Maka untuk itu, mari sebelum kita menyambut firman Allah, maka mari kita menyiapkan hati kita yang paling subur, sehingga ketika firman Allah disampaikan, kita bisa mengerti, memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah yang mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Maka untuk itu, mari kita menyanyikan satu buah pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya pada waktu menyanyi lagu ini, pegang tangan di dada, lalu melihat ke atas sambil tutup mata, lalu katakan, aku mau cinta Tuhan Yesus. Semua katakan satu kali, aku mau cinta Yesus. Sekali lagi, aku mau cinta Yesus. Maka mari kita nyanyikan pujian. Meskipun badai
tangannya di dada dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mau hadir di tempat ini. Kami telah mempermuliakan-Mu ya Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Maka nyatakanlah kehendak-Mu di dalam firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau urapi anak-anak yang mendengarkan, para penonton YouTube, baik yang menonton sekarang maupun yang akan datang. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan sehingga ia mampu menyampaikannya dengan benar. Beri kekuatan pada hati yang lemah dan kekuatan firman untuk menjaga mereka dalam dunia yang dosa ini. Maka tangan-Mu memberkati kami, memberikan kami kekuatan. Maka kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tuhan ya adik-adik sudah lihat belum videonya, di mana dikatakan ya di situ Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis di padang gurun ya. Oh, kenapa tante kok ceritanya tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurun? Nih tante bawa ini nih, apa nih? Iya, ini pedang ya. Di sini dikatakan adik-adik kan sudah belajar tentang macam-macam senjata Allah ya. Saat ini tante mau cerita tentang, bisa baca nggak nih? Apa bacanya?
pedang roh, ya. Pedang roh. Nih, Tante, kok tentang pedang roh? Ada contoh pedang, Tante? Ya, kok apa hubungannya dengan pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, ya? Di sini dikatakan senjata Allah tentang pedang roh itu, pedang roh berarti adalah apa nih? Firman Tuhan, ya, mengenai firman Tuhan, di mana pada saat itu, ya, Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis sebanyak 3 kali, ya. Tuhan selalu menggunakan apa? Firman Tuhan. Oleh sebab itu, ya, si iblis kalah, ya, adik-adik. Adik-adik boleh tahu, si iblis itu tahu tentang firman Tuhan, tapi dia menyalahgunakan firman Tuhan, membalik faktakan firman Tuhan, supaya, ya, orang-orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan itu boleh jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam maut, ya. Seperti apa tuh? Ada malaikat Tuhan, ya, yang jatuh ke dalam menjadi temannya iblis, yaitu siapa? Si Lucifer, ya, raja iblis, yaitu si Lucifer. Dia ingin supaya anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ya, boleh diputarbalikkan mengenai kebenaran firman Tuhan, sehingga ada temennya dia masuk ke dalam neraka, ya. Adik-adik mau masuk ke dalam neraka? Tidak mau, ya. Oleh sebab itu kita memiliki senjata Allah, yaitu pedang roh, yang artinya adalah firman Tuhan, ya. Dimana kita boleh belajar adik-adik saat ini mengenai pedang roh, ya. Pedang roh itu adalah firman Tuhan, ya. Dimana kita boleh, ya, menjadi seorang pelaku firman. Iman kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Mari kita buka adik-adik sama-sama, ya, di Yakobus 1 ayat 22. Di sini dikatakan, sebentar, ya, adik-adik yang di rumah, kita buka Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22, ya. Di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri, ya. Kita harus menjadi seorang pelaku firman, ya, sehingga kita memiliki pedang roh. Untuk apa firman Tuhan itu? Untuk kita boleh mengalahkan si iblis, ya, menghancurkan si iblis, supaya si iblis tidak menipu kita, supaya si iblis tidak kita masuk ke dalam pencobaan. Pada saat adik-adik boleh mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita boleh menjadi pelaku firman, ya adik-adik, ya. Pada saat kita dicobai, ya, seperti Tuhan Yesus 40 hari, Tuhan Yesus berpuasa, dia merasa lapar. Kalau orang lapar itu pikirannya pasti ngeblank, ya. Pikirannya pasti tidak konsentrasi, ya, sehingga si iblis punya kesempatan untuk mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh terjatuh ke dalam pencobaan, tapi Tuhan Yesus memegang apa, adik-adik? Memegang kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, semuanya itu adalah benar. Sehingga si iblis boleh takut, sehingga iblis boleh kalah, dan dia akhirnya pergi meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Oleh sebab itu adik-adik, pada saat adik-adik, ya, boleh mendalami kebenaran firman Tuhan, ya, memiliki pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pada saat adik-adik jatuh ke dalam pencobaan, lagi ada masalah, mungkin lagi lagi sedih, lagi sakit, ya, kita tahu di dalam firman semuanya sudah dikatakan bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Oke adik-adik, kita buka lagi, ya, di dalam Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Ya. Di sini dikatakan Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan ya, di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18 ya, di sini lengkap tentang senjata Allah. Apa aja tadi dikatakan? Ya, berdiri tegak, berbaju jirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, ya, kasut, terus perisai iman, ketopong keselamatan, dan apa? Terakhir yaitu pedang roh, di mana pedang roh itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik ya, dari semua senjata Allah ini ya, sampai dengan pedang roh, kita boleh memilikinya. Sehingga pada saat si iblis mencobai kita boleh hancurkan kuasa iblis. Kita boleh patahkan, kita boleh hancurkan ya adik-adik. Oke? Ya, pada saat kita merasa lemah, kita ingat firman Tuhan. Pada saat kita dalam pencobaan, kita ingat firman Tuhan. Kita mau menjadi pelaku firman. Oleh sebab itu adik-adik ya, dari kecil ya, orang tua kalian, guru-guru sekolah minggu mengajarkan adik-adik untuk selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya pada saat adik-adik mulai ya, ada dalam permasalahan, pencobaan, beban berat ya, adik-adik ingat firman ini ya, firman yang selalu menguatkan kita ya. Dimana di sini apa sih itu tante pedang roh? Tante kasih tahu tadi pedang roh adalah firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu ya, pedang roh itu ada bersifat dua ya, sebagai pertahanan ya. Setiap serangan iblis tidak dapat kalahkan kita karena kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yaitu firman Tuhan ya. Sebagai apa tadi? Pertahanan. Yang kedua adalah penyerangan, yaitu dengan kekuatan batu karang yang teguh, kita juga dapat menerobos untuk mengalahkan kekuatan iblis ya. Jadi bukan sebagai pertahanan ya. Pada saat si iblis datang, kita bertahan menggunakan firman Tuhan, menggunakan pedang roh. Tetapi kita juga boleh ya, apa tadi katanya? Sebagai penyerang ya, menghancurkan, kita patahkan ya, kita serang si iblis sehingga si iblis boleh mati, boleh hancur ya, tidak lagi ada dalam kuasa kegelapan ya. Kita boleh ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada lagunya loh adik-adik ya, tentang pedang roh. Ada catat nih lagunya nih ya. Nah, apa tadi ya? Nih, bila iblis mencoba menghalangi jalanku ya. Tahu nggak adik-adik lagunya? Ya, kita belajar sama-sama ya. Bila iblis mencoba menghalangi jalanku, aku akan tetap terus berjalan. Bila pasukan iblis mencoba menggangguku, aku ambil pedang firman Tuhan. Ku lawan dengan roh suci, ku menang karena Yesus. Hai iblis, di mana sengatmu, akan ku hancurkan. Hai iblis, di mana sengatmu, bersama Tuhan aku selalu menang. Ya kan adik-adik, ada lagunya loh tentang pedang roh ya. Bersama Tuhan kita selalu menang, menghancurkan ya, sebagai pertahanan, sebagai penyerangan ya adik-adik. Puji Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik ya, kita mau memiliki senjata Allah. Semua senjata Allah, bukan cuma satu, tapi semua yang dikatakan di dalam apa tadi nih?
di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18, sehingga kita tidak bisa diperdaya oleh tipu daya iblis. Ya, kita boleh hancurkan dia. Puji Tuhan adik-adik ya. Demikian kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa pedang roh itu adalah firman Tuhan yang tidak akan pernah berubah ya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan adik-adik ya. Kita tamatkan firman Tuhan kita saat minggu terakhir di bulan Agustus ini ya. Di bulan September, salah. Di bulan Agustus ya. Di bulan September tuh kan, ngaco-ngaco tante. Puji Tuhan ya. Oke, kita mau berdoa adik-adik. Kita mau selesaikan ibadah sekolah minggu kita saat ini. Kita mau berdiri, kita mau berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Tutup matanya. Lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang pedang roh, di mana pedang roh itu adalah firman-Mu sendiri Tuhan. Biarlah kami sedari kecil kami boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan ini, sehingga sedikit demi sedikit apa yang ada di dalam firman-Mu kami boleh pelajari, kami boleh menjadi pelaku firman, bukan saja pendengar Tuhan. Kami mau melakukan kebenaran firman, sehingga pada saat kami jatuh ke dalam pencobaan, kami ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah tertulis di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau tetap berpegang teguh di dalam firman Tuhan, yaitu pedang roh ya Tuhan. Pimpin kami setiap saat Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Iman kami boleh semakin bertambah di dalam Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-Mu yang setia, yang taat, sehingga pada saat Tuhan boleh menjemput kami pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan mendapati kami tetap setia. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah kami, ampuni kekurangan kelemahan kami, pimpin kami setiap saat Tuhan, dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ini doa kami, dan kami akhiri ibadah sekolah minggu kami saat hari ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya adik-adik. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan sampai jumpa